biarin. Banjir. Rumah banjir. Tuh motor oke kagum, motor kagum. Banjir, tolong bantuan dipanggil kokon, bantuan. Pensiunan landing. Batu Layang banjir parah. Rumah kerendam, toko kerendam. Allah. Nah, ini jalan Batu Layang lah. Pas Walungan. Ratusan rumah warga di Ilujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang bermukim di sepanjang aliran Kali Keuangan terendam banjir setinggi 60 hingga 70 cm. Banjir yang merendam permukiman warga ini terjadi usai debit air di Kali Keuangan meluap. Meski tak mengungsi, namun ketinggian air membuat aktivitas warga terganggu. Warga juga harus berjaga lantaran kendaraan roda 2 diungsikan ke tempat yang lebih tinggi selama banjir merendam. Warga berharap adanya penanganan serius dari pemerintah dalam mengatasi banjir. Cuma ini udah biasa di sini tuh, kadang-kadang nggak hujan pun tiba-tiba kali ini naik dia. Luapan? Kiriman kan luapan, ya. Oh, luapan dari air kali. Air kali, entah emang ada besetan dari kali Pesanggerahan itu, emang ini hujan lokal, mungkin daerah Bintaro mungkin yang gede, biasanya begitu. Sementara itu hingga Minggu malam ruas jalan Ciledug Raya di kedua arah masih terendam banjir. Banjir di ruas jalan ini disebabkan meluapnya air di Kali Keuangan imbas hujan deras. Banjir dengan ketinggian mulai dari 20 hingga 50 cm membuat lalu lintas dari arah Jakarta menuju Tangerang dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Bahkan sejumlah kendaraan yang nekat melintas mengalami mati mesin. Sementara tadi sampai 50 cm, kurang lebih sekitar durasi 30 menit memang akses jalan tidak bisa dilewatin. Setelah kita lakukan pemompaan, semuanya sudah berjalan dengan baik semuanya. Untuk mengurangi debit air di ruas jalan, Dinas Sumber Daya Air Jakarta telah menyiagakan 2 pompa keliling. Kondisi banjir saat ini sudah berangsur surut dan sudah mulai dapat dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Banjir bandang sebabkan jalan lintas Sumatera amblas dan ribuan rumah di 3 kecamatan di 50 kota terendam banjir. Demi sembako murah, warga rela antre dan saling dorong di Pasar Murah Jember. Warga Palestina di selatan Gaza berkumpul dan menggelar acara buka puasa terbesar di jalur Gaza di antara puing reruntuhan bangunan. Pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya.
Pemirsa, kita awali News pagi hari ini, pemirsa, dari kawasan Bogor. Hujannya mengguyur Bogor dan sekitarnya sejak Minggu sore mengakibatkan kawasan Puncak direndam banjir. Di mana 2 desa terputus akibat jembatan yang putus dan pihak pemerintah setempat masih melakukan pendataan. Beberapa rumah sudah tenggelam. Kawasan wisata Puncak pada hari Minggu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat mengalami banjir bandang. Banjir terjadi akibat debit air hulu Sungai Ciliwung dan beberapa lokasi mengalami peningkatan volume air yang disebabkan oleh intensitas hujan tinggi. Akibat kejadian ini, 2 desa yakni Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan yang berada di Kampung Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Bogor terendam banjir bandang. Dari video amatir milik warga, sejumlah rumah terendam banjir hingga jembatan di 2 desa juga ikut tergerus air. Tak hanya itu, kawasan rest area Gunung Mas juga mengalami banjir bandang. Ketinggian air pun mencapai sekitar 50 meter. Pihak pemerintah Kabupaten Bogor telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tetap menjaga kondisi kesehatan. Biarin. Banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu, ada banjir, dan saya sudah laporkan langsung juga ke Pak Bupati, dan Pak Bupati sudah monitor. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik, dan tetap waspada. Puluhan rumah di sejumlah kelurahan di kota Bogor pada Minggu malam terendam banjir akibat curah hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya, sejumlah warga dan barang perabotan pun terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kemana? Pemirsa, seorang perempuan lansia langsung dievakuasi petugas damkar usai rumahnya kebanjiran di Kampung Bebek, Kelurahan Kedung Halang, Kota Bogor pada Minggu malam. Meluapnya aliran Sungai Ciliwung yang dekat permukiman membuat petugas membawa korban ke tempat yang lebih aman. Selain itu, puluhan rumah lainnya di Kelurahan Tegal Gundil dan Kelurahan Bantarjati juga ikut terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter usai curah hujan deras yang mengguyur sejak Minggu sore. Akibatnya, warga pun langsung menyelamatkan barang berharganya ke lokasi yang lebih tinggi agar tak terendam banjir. Petugas BPBD masih melakukan pendataan jumlah rumah yang terdampak akibat banjir ini. Dan saat ini banjir di lintasan akibat meluapnya Sungai Ciliwung sudah berangsur surut. Ada beberapa titik di wilayah Kota Bogor yang teralir di sungai dan air itu masuk ke kediaman warga. Itu diantaranya di Kelurahan Baranang Siang, Sempur, Bantarjati, lanjut Kampung Bebek dan Kedung Halang. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati atau meninggalkan rumah yang berada di bantaran kali Sungai Ciliwung tersebut. Tadi kondisinya sendiri hujannya cukup deras atau gimana? Hujan di Kota Bogor itu diguyur dari pukul 16.00 sampai dengan pukul sekitar 21. Pemirsa, hujan deras mengguyur kawasan Puncak Minggu siang. Akibatnya sejumlah daerah dilanda banjir, diantaranya Kampung Pensiunan Puncak Bogor. Oke, Kakum, motor Kakum. Hujan deras yang mengguyur sejak Minggu siang mengakibatkan saluran air dan kali meluap hingga membanjiri rumah warga di kawasan Puncak Bogor. Yang masa lewat ke bawah hanyut motornya. Terlihat arus tampak mengalir deras bahkan meluap hingga ke jalanan. Akibatnya sejumlah jalan Puncak menjadi tersendat akibat longsor dan sejumlah kendaraan terbawa arus. Jalur satu dibagi dua. Masyarakat diminta agar waspada mengingat hujan masih terus mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya. Yuk, terus. Banjir melanda ratusan rumah warga di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Akibat banjir setinggi 1 meter, sejumlah warga di Jalan Masjid Al Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu
terpaksa mengungsi di emperan rumah warga. Namun jika debit air semakin tinggi, warga akan mengungsi di masjid yang tak jauh dari lokasi banjir. Warga berharap pemerintah setempat menormalisasi Sungai Ciliwung agar permukiman warga tak lagi menjadi langganan banjir kiriman dari kawasan Bogor. Menurut warga, status siaga 3 banjir dengan cepat berubah menjadi siaga 1. Yang ini kayaknya gede, kalau semalam siaga 3, tapi saya masuk sebelah sini. Kalau ini katanya siaga 1. Bisa-bisa saya juga tinggi. Udah dari kemarin. Ibu tinggal di sini udah berapa lama, Bu? Saya udah 20 tahunan. Nah, ini kalau siaga 1 gimana, Bu? Ini air baru naik apa gimana, Bu? Ini baru datang, kiriman dari Bogor. Kalau siaga 1 itu segimana, Bu, Ibu? Biasanya, Bu? Saya bisa-bisa seorang di dalam rumah. Lebih dari 2 meter lebih, ya? Sementara itu hujan deras dengan intensitas tinggi di kawasan Puncak Bogor membuat tinggi muka air di Bendung Katulampa meningkat drastis pada Minggu malam. Ketinggian air pun mencapai 220 cm dengan status siaga 1. Pantauan tinggi muka air di Bendung Katulampa Bogor melonjak drastis hingga menyentuh ketinggian 220 cm dengan level siaga 1 pada Minggu malam. Kenaikan ini disebabkan luapan Sungai Ciliwung yang meningkat akibat kawasan Puncak Bogor diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Debit arus yang mengalir ke hilir Ciliwung mencapai hampir 550.000 liter air per detik. Petugas sibuk memberi peringatan dini ke wilayah bantaran Sungai Depok dan Jakarta untuk mewaspadai dampak banjir kiriman yang ditaksir tiba Senin. Sementara itu pemantauan kondisi tinggi muka air juga terkendala lampu penerangan yang rusak. Malam ini puncaknya jam 21.33 mencapai 220 cm kategori siaga 1 dengan debit kurang lebih 541 meter per detik air mengalir kawasan hilir atau kota Bogor, Depok, dan Jakarta. Ini kenaikannya berapa lama itu? Hanya 30 menit. 30 menit dari tadi 90 langsung 120 sampai 200 dan langsung naik pada 2133 220. Mulai puncak ini udah mulai 220 bertahan 220. Tapi kondisi di puncak gimana? Taruna dari puncak, informasi dari teman-teman relawan di sana hujan terus menerus di kawasan puncak, bahkan air cukup meluap di sebagian wilayah Cisarua dan sekitarnya, dan kita monitor di Kaduk tadi 130 langsung dari Katulampa termonitor sekarang 220. Lalu imbauan untuk warga di bantaran hilir atau Jakarta? Harapan kami warga yang ada di hilir dapat waspada dan siaga berkira bersifat hujan dan air cukup merata dari Katulampa sampai Depok dan Jakarta hujan ini harus kita waspadai. Dan ini dalam posisi ini kendalanya apa? Kendala kita lampu PJU ya, tadi hujan dan petir cukup hujan lebat, petir, lampu PJU pada mati, dan sekarang kita ada kendala penerangan di sekitar bendung. Itu sangat menyulitkan untuk memonitor ya, untuk monitor tinggi muka air di sekitar bendung. Ini jam berapa? 10 sampai 12 jam berbanding sampai ke kawasan Jakarta. Pemirsa, akibat banjir yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Bogor, sejumlah jembatan pun terputus yang mengakses ke beberapa desa. Di antara jembatan yang terputus adalah Jembatan Hankam dan juga Jembatan Perapatan. Keduanya adalah berletak di kawasan Cisora Bogor. Adapun 2 jembatan yang terputus ini mengakibatkan akses untuk antar desa ke desa lainnya ini terputus. Nampak di layar adalah video amatir yang direkam oleh warga, di mana ini adalah jembatan Hankam yang tergerus oleh derasnya aliran air yang akhirnya mengakibatkan jembatan ini runtuh dan tentunya mengakibatkan akses yang harus dilalui oleh warga untuk mengakses antar desa lainnya menjadi terputus. Dan ini juga menjadi salah satu dampak yang paling signifikan setelah banjir yang melanda di kawasan Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor, di mana Kabupaten Bogor khususnya di Kecamatan Cisarua menjadi salah satu daerah yang paling terdampak banjir yang sudah terjadi sejak malam hari. Dan tentu meskipun update terkini yang kami terima dari pihak terkait BPBD maupun tim damkar yang bertugas di lokasi, air berangsur surut, namun tentu saja evakuasi harus terus dilakukan karena beberapa daerah yang aksesnya terputus dan terisolasi mengharuskan petugas untuk mengevakuasi warga yang kemungkinan beberapa warga ini masih berada di kediamannya masing-masing.
luhur bejakeun euy di Stokola ieu jeung jembatan ieu hancur ieu. Jembatan Parapatan ieu tuh. Tuh. Pegat jembatan Parapatan. Selain merobohkan 2 jembatan yang berada di kawasan atau Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tingginya debit air juga bisa terlihat saat ini di Kali Ciliwung, di mana kita juga melihat dari gambar pada malam hari tadi. Ini adalah arus yang sangat deras terjadi di Kali Ciliwung. Tentu derasnya air atau aliran di Kali Ciliwung ini menyebabkan kenaikan debit air, dan tentu jika hujan atau intensitas hujan ini semakin tinggi, maka bisa menyebabkan tingginya atau naiknya debit air di sejumlah daerah, tak hanya di Bogor, tetapi juga di beberapa kawasan, khususnya di kawasan Jakarta Selatan dan juga Depok. Sementara itu di Sumatera, pemirsa, tingginya intensitas hujan Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat mengakibatkan terjadinya banjir hingga 2 meter. Banjir juga memutuskan 1 buah jembatan dan menyebabkan pohon tumbang. Beginilah saat salah satu jembatan di Nagari Lubuk Tarok putus dan terbawa aliran sungai yang merendam di kawasan Jorong, Kampung Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Banjir juga merendam jalan utama sepanjang 300 meter dengan kedalaman hingga 2 meter dan rumah-rumah warga di Jorong, Kampung Baru, Kenagarian, Sijunjung. Akibat cuaca buruk, sebuah pohon besar juga tumbang menutup badan jalan. Tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri mengevakuasi 80 kepala keluarga yang tinggal di pinggir aliran sungai dengan menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih tinggi. Hingga saat ini, terdata sebanyak 4 kecamatan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat terdampak banjir. Yang Kecamatan Sijunjung, jalan provinsi ini sudah itu jembatan gantung yang di tepian Sudang, sudah itu mungkin yang di ini, yang di Kotorana, itu yang kejadian. Baru, Pak Kati. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Sijunjung membuat sungai Batang Sukam dan Batang Karimo di Nagari Lubuk Tarik meluap, mengakibatkan banjir hingga ketinggian 2 meter. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Jambi putus total akibat amblas diterjang banjir bandang. Sementara curah hujan yang tinggi membuat ribuan warga di 3 kecamatan di Kabupaten 50 kota Sumatera Barat terendam banjir. Inilah detik-detik jalan nasional di perbatasan Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat dengan Kecamatan Jujuan, Kabupaten Bungo, Jambi amblas diterjang banjir bandang. Akibatnya akses jalan lintas Sumatera ini putus total. Banjir bandang terjadi akibat curah hujan tinggi yang membuat sungai Batang Tukum meluap. Sebagian warga terpaksa melewati jembatan darurat yang hanya bisa dilewati pejalan kaki dan pengendara roda 2. Polisi datang ke lokasi memasang garis polisi dan mengimbau pengendara untuk melewati jalan alternatif lintas barat dan lintas timur Sumatera. Untuk jalur alternatif 1 bisa menggunakan jalur dari Jujuan, kemudian melalui simpang Rantau Ikil, kemudian melewati Tujuan Hilir, Pulau Batu, kemudian keluar Bukit Sari, Kota Baru, kemudian kembali ke jalan lintas menuju Kota Padang. Ya, kemudian yang kedua dari Jambi dapat melewati Simpang Somel, kemudian melewati Ribo Bujang, kemudian sampai di Simpang Lopon, belok ke kiri, melewati Kecamatan Tujukoto, kemudian terus melalui Kota Baru, Damasraya, kemudian kembali ke jalan lintas.
Sementara itu, warga Galugua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat terpaksa menandu kendaraannya dan berjalan kaki akibat tebalnya lumpur yang terbawa banjir. Ketebalan lumpur 15 cm hingga 30 cm. Banjir juga menyebabkan Nagari Kotolamo dan Nagari Galugua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat terisolir. Curah hujan yang tinggi juga membuat 7 nagari di 3 kecamatan terendam banjir. Kondisi terparah terjadi di Kecamatan Kapur 9. Banjir tidak hanya merendam akses jalan dan rumah warga, namun juga merendam sekolah serta merusak aliran listrik. Berkoordinasi dengan BPBD Provinsi, kita sedang melakukan pendataan untuk segera melakukan pemulihan terhadap kondisi yang terdampak ini. Kemudian sampai saat ini dilaporkan untuk kondisi listrik masih mati di Kapur 9 ini, dan upaya yang dilakukan pihak PLN sudah meluncur tadi pagi untuk segera melakukan perbaikan terhadap jaringan listrik yang mati. Hingga kini BPBD Kabupaten 50 Kota dan tim gabungan masih terus berupaya menembus daerah yang terisolir dan membersihkan material lumpur dan kayu di lokasi bencana. Dari Kabupaten Darmasraya dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Budi Sunandar, Agung Listio, iNews melaporkan. Aksi heroik sejumlah prajurit TNI AU Lanut Sultan Iskandar Muda saat berjibaku menyelamatkan nyawa 4 orang warga yang tercebur ke dalam sungai viral di media sosial. Aksi penyelamatan dramatis lantaran satu balita sempat terjebak di dalam air karena terhimpit bentor. Detik-detik sejumlah personel TNI AU Lanut Sultan Iskandar Muda mengevakuasi 4 orang warga yang tercebur ke dalam sungai di pinggir jalan Lanut Sim menuju arah Kroeng Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, terekam video amatir warga. Satu balita sempat terjebak di dalam air karena terhimpit becak. Insiden berawal saat sebuah becak motor ditumpangi 2 orang dewasa dan 2 anak-anak tiba-tiba tercebur ke dalam sungai. Menyaksikan kejadian itu, para personel TNI ini langsung terjun ke sungai menyelamatkan korban tenggelam di dalam air sungai. 3 dari 4 korban berhasil ditemukan dengan cepat, namun evakuasi berlangsung dramatis saat petugas mencari seorang balita yang masih terjebak di air karena terhimpit bentor. Beruntung korban balita berhasil ditemukan dan langsung dilarikan ke klinik Lanut Sim. Tim kesehatan memastikan korban balita dalam kondisi selamat. Mengucapkan terima kasih kepada Komandan Lanut Sim beserta tim yang sudah membantu menyelamatkan anak kami. Yang alhamdulillah anak kami sekarang sudah sehat dan kondisinya sudah berangsur membaik. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Aksi cepat dan keberanian personil Lanut Sim dalam menyelamatkan nyawa para korban itu pun mendapat apresiasi dari masyarakat dan para netizen. Dari Aceh Besar, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ramadan hari pertama di Abu Dhabi ditandai dengan tembakan meriam di Masjid Agung Sheikh Zayed. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews.